Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ayuhat talabah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran hadis dengan kitab Taysirul Alam Syarh Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang zakat, kitabuz zakah. Dan hadis yang pertama di dalam kitabuz zakat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Di sini disebutkan An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal hina ba'atha ila Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalahum wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada Mu'ad bin Jabal. Hina ba'atha ila Yaman, ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ini untuk pergi ke Yaman. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fa idza ji'tahum, maka jika engkau sampai kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah, maka sampaikanlah kepada mereka atau dakwailah mereka agar bersyahadat, syahadat la ilaha illallah dan wa anna muhammadan rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa akhbirhum, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala farada alaihim, mewajibkan atas mereka khamsa sholawat, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, yaitu sudah menjalankan sholat 5 waktu, fa akhbirhum, kemudian yang berikutnya Rasulullah mengabarkan kepada Mu'ad bin Jabal agar memberi tahukan mereka atau menyampaikan kepada mereka bahwasanya anallah qad farada alaihim shadaqah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk sedekah atau zakat. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat tersebut itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, yaitu sudah menunaikan zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalahum, maka berhati-hatilah engkau, fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau wahai Mu'ad, wa qara'ima amwalahum, dari harta terbaik mereka, wattaqi da'watal madlum, dan berhati-hatilah dari doa orang yang terdolimi, karena sesungguhnya doa orang yang terdolimi laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada di antaranya dan di antara Allah suatu penghalang apapun. Jadi doa orang yang terdolimi itu mustajab, Allah akan kabulkan. Jadi itu tadi arti dari hadisnya. Kemudian kita masuk ke al-makna al-ijmali, makna hadis secara umum. Di sini disebutkan
ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Mu'ad bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Da'iyan wa mu'alliman wa qadiyan, sebagai dai wa mu'allim dan juga sekaligus sebagai pengajar, wa qadiyan dan juga sebagai seorang qadi, hakim. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam sifat ad-da'wah wal hikmah rasyidah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal sifat ad-da'wah, sifat dakwah atau tata cara berdakwah, langkah-langkah dalam berdakwah, dan hikmah yang lurus. Fa akhbarahu awalan, maka Rasulullah SAW menghabarkan atau menyampaikan kepada Mu'ad yang pertama kali adalah an haliman sayaqdimu alaihim. Itu yang pertama kali Rasulullah sampaikan adalah keadaan orang yang akan didatangi. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada Mu'ad tentang siapa orang-orang yang nanti bakalan dia dakwai. Li'anna likulli unasin khitaban yulaimuhum, karena setiap orang itu memiliki tata cara penyampaian yang berbeda-beda, yulaimuhum, sesuai dengan mereka. Jadi ketika seorang berbicara dengan orang yang berilmu, maka caranya pun berbeda. Ketika seseorang berbicara dengan orang awam yang mungkin tidak ada ilmu dirinya, tentunya juga pakai cara bicara yang berbeda. Fa akhbarahu annahum ahla kitab, maka Rasulullah SAW menghabarkan kepada Mu'ad bahwasanya mereka itu adalah orang-orang ahli kitab, yang mana indahum ilmun wa hujajun yujadiluna biha, yang mana orang-orang ahli kitab itu mereka memiliki ilmu dan memiliki hujah yang bisa dipakai oleh mereka untuk berdebat dengan Mu'ad bin Jabal. Liya'khuda lahumul ahibbah, agar Mu'ad bin Jabal itu bersiap-siap untuk menghadapi mereka, bersiap-siap untuk berdialog kepada mereka. Makanya Rasulullah sampaikan keadaan mereka ini orang yang berilmu, maka siapkanlah diri kamu untuk berdialog dengan mereka. Tsumma amaruhu ayyaduhum bil ahami fal aham. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar Mu'ad bin Jabal mendakwahi mereka dengan yang paling penting dari yang penting yang lainnya. Fa'ammu syai'in asyahadatani, dan perkara yang paling penting itu adalah dua kalimat syahadat. Li'annahumal asas alladzi la yakumu bina'un bidunihi, karena dua syahadat ini merupakan asas, pondasi, yang mana bina suatu bangunan itu tidak akan berdiri tanpa adanya pondasi. Fala tasihul ibadat illam yujad al-iqrar qalban wa qalaban bihima. Maka tidak sah ibadah-ibadah itu jika tidak didapati ikrar, keyakinan, baik itu secara hati maupun secara anggota badan dengan dua kalimat syahadat tadi. Jadi yang paling terpenting adalah mengajarkan agar bersyahadat, karena ini pokok atau pondasi. Ketika seseorang melakukan ibadah tetapi dia tidak memiliki syahadat, maka ibadahnya sia-sia. Tsumma amarahu ida ata'uhu bihima, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'ad apabila mereka sudah mentaati dalam hal tersebut, sudah bersyahadat, ayad'uhum ila ahammul ibadah wahya as-salawatil khamsi al-maktubah, yaitu agar Mu'ad menyampaikan kepada mereka tentang ibadah yang paling penting, yaitu sholat 5 waktu.
Tsumma yubayyinu lahum ba'da iltizami shalah faridataz zakah. Kemudian jelaskanlah kepada mereka, yaitu setelah mereka sudah melaksanakan sholat, faridataz zakah, tentang kewajiban zakat. Allati hiya qarinatus shalah, yang mana zakat ini merupakan qarinah, memiliki hubungan dengan sholat. Jadi ketika sholat seseorang benar-benar dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, maka akan memunculkan ibadah-ibadah yang berikutnya, amal ketaatan yang berikutnya, yaitu diantaranya zakat. Wahyal ibadah al-maliyah ba'dal ibadah badaniyah, dan zakat ini merupakan ibadah yang berkaitan harta setelah ibadah badaniyah, ibadah anggota badan. Wa anal qasda minha al-muwasah bainal muslimin, dan bahwasanya tujuan dari zakat ini adalah kebersamaan antara kaum muslimin. Walida, oleh karena itu, fa innaha tu'khadu minal aghniya faturaddu 'alal fuqara. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir. Tsumma yubayyinu lahum ma lahum min haqqil insafi wal adli. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz bahwasanya mereka orang-orang ahli kitab itu memiliki hak untuk diadili, untuk diberikan sifat tengah-tengah. Ba'da iltizamihim bi'ada'i zakah, setelah mereka menunaikan zakat tersebut. Wahya, yaitu maksudnya adil, maksudnya bersikap di tengah-tengah adalah alla ya'khudaz zakah minal karami thayyibat, yaitu agar Mu'adz bin Jabal itu tidak mengambil zakat tersebut dari harta terbaik mereka. Bal ya'khudhu minal wasati, akan tetapi hendaklah mengambil dari harta yang tengah-tengah, yaitu tidak harta yang jelek dan tidak harta yang paling baik, tapi tengah-tengah. Karena li'anna mabnaha 'alal muwasah, karena zakat ini adalah tujuannya itu adalah untuk kebersamaan. Wa bima anna lisa'i sultatun yuhsha ayastagilaha fi dulmir ra'iyah faqad hadarahu minad dulmi. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya anna lisa'i, orang yang diberi wewenang itu sultat, memiliki kekuatan, yuhsa, yang ditakutkan, ayastagila fi dulmir ra'iyah, yang dipergunakan, ditakut nanti dipergunakan di dalam mendolimi rakyatnya. Oleh karena itu Nabi haddar minad dulmi, memperingatkan Mu'adz bin Jabal dari kedoliman. Li'alla yad'u 'alaihi al-madlum alladhi tajidu da'watahu abwaabas sama'i muftahatun, agar orang-orang yang didolimi tadi itu tidak mendoakan kepada Mu'adz, yang mana doanya allati tajidu da'watahu, yang mana doanya tadi menjadikan pintu-pintu langit itu terbuka. Fatali jahata tasila ilal hukmil adli, kemudian terus berlanjut sampai kepada hukmil adli, penilaian yang adil. Fayantosif li sahibiha alladhi talaba haqqahu minhu, kemudian meminta keadilan untuk orang-orang yang meminta haknya tadi, yang sudah didolimi tadi. Wa huwa mujibu da'watal muttarin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa orang-orang yang terdolimi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tadi, wattaqi da'watal madlum, hindarilah dari doa-doa orang yang terdolimi. Li'anna laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terdolimi ini ya tidak ada penghalang antara doa tersebut antara Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang terdolimi. Maka jangan sampai Mu'adz ini, yang mana Nabi SAW memperingatkan, tidak berlaku dolim kepada rakyatnya. Kemudian al-ahkam al-ma'khudah minal hadis, di antara hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, qaulu sallallahu alaihi wasallam innaka sata'ti qauman ahli kitab,
bahwasanya engkau Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Wa tauti'atun wa tamhidun lil wasiyah, yang mana itu merupakan peringatan dan awal dari wasiat agar biistisma'i himmati fi da'wati, agar Mu'adz bin Jabal itu mengumpulkan tekadnya di dalam mendakwai mereka. Fa inna ahlal kitab ladaihim ilmun, karena sungguhnya ahlul kitab ini mereka memiliki ilmu. Wala yukhatabuna kami yukhatabu juhalil musyrikin, maka tidak bisa disamakan cara berbicara kepada orang ahli kitab ini dengan orang-orang bodoh dari kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, di antara hukum yang bisa diambil dari hadis ini yaitu al-istidad bil hujjat wal ilm li mujadalati a'da'iddin wa raddi syubhahim al-batilah, yaitu agar istidad, siap-siap, apalagi seorang dai, dengan apa? Dengan hujjat, dengan dalil-dalil dan ilmu, untuk berdialog dengan musuh-musuh Islam dan menjawab subhat-subhat mereka yang menyesatkan. Kemudian diantaranya juga yang ketiga, ta'allum wa ta'lim husni da'wah ilallah ta'ala, agar belajar dan mengajarkan tata cara berdakwah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan Nabi atau yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Mu'adz bin Jabal, litakuna dakwah bil hikmah, agar dakwah tersebut itu berhasil. Kemudian yang keempat, ad-da'wah ilallah ta'ala takun bil ahami fal aham, berdakwah kepada Allah itu hendaklah dimulai dengan suatu yang paling penting, bertahap, mana yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya, dan seterusnya. Nah, jadi mungkin itu saja di antara hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.